Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Pujastuti. Nama saya Nadira Wiyasoerman. Nama saya Iksan Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang membahas tentang BKP, BPKP, dan Inspektorat. Mari kita masuk ke pembahasannya. Apa itu BPK, BPKP, dan Inspektorat? Badan Pemeriksa Keuangan atau BKP adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan. BKP merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk pengawasan semua kekayaan negara yang mencakupi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya. BPK berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di provinsi. Yang kedua itu ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang terakhir adalah Inspektorat, adalah unsur pengawasan pada kementerian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri lewat Sekretaris Kementerian yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat sendiri dalam Kementerian Negara Republik Indonesia adalah unsur membantu yang ada di setiap departemen atau kementerian yang mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau di kementerian. Apa sih perbedaan dari BPK dan BPKP? Secara singkatnya, perbedaan utama dari BPK dan BPKP adalah bahwa BPK itu merupakan suatu instansi yang berada di luar pemerintah dan melakukan pengawasan finansial secara eksternal di luar perusahaan. Sedangkan BPKP adalah aparat pengawasan yang berasal dari internal pemerintah dan melakukan pengawasan serta internal di lingkungan pemerintahan. Terus apa sih perbedaan tugas dari BPK, BPKP, dan Inspektorat? BPK itu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, dan badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan mencakupi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya itu sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa BPK memiliki tugas yang menyelenggara unsur pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, sesuai dengan pasal 44 Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara menyatakan bahwa Inspektorat memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian, meliputi unsur pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan finansial dan aset. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari BPK, BPKP, dan juga Inspektorat. Yang pertama ada fungsi dari BPK. Fungsi BPK yang pertama ada fungsi operatif, di mana BPK berfungsi dalam memeriksa, mengawasi, dan menyelidiki terhadap wewenang, penanganan, dan penggunaan dari kekayaan negara. Yang kedua ada fungsi yudikatif, di mana BPK memiliki kekuasaan atas tuntutan ganti rugi kepada bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara atas kerugian keuangan negara karena pelanggaran hukum atau kelalaian kewajibannya. Yang ketiga ada fungsi rekomendatif, di mana BPK berfungsi dalam pemberian pertimbangan kepada pemerintah dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Selanjutnya ada fungsi dari BPKP. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini BPKP memiliki berbagai macam fungsi, antara lain, yang pertama merumuskan kebijakan nasional tentang pengawasan internal terhadap tanggung jawab finansial negara atau daerah, dan pembangunan nasional yang mencakup kegiatan lintas sektor, kegiatan pembendaharaan negara secara umum. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan, penilaian, pengendalian, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyusunan rencana, pelaksanaan, tanggung jawab penerimaan negara atau daerah,
serta tanggung jawab pengeluaran keuangan negara atau daerah, dan pembangunan nasional dan atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, pengendalian internal atas rencana serta penanganan dalam memanfaatkan kekayaan negara atau daerah. Yang keempat, mengawasi perencanaan dan penanganan program atau kegiatan yang dapat memperlambat kelancaran pembangunan, pemeriksaan kesesuaian, harga pemeriksaan tagihan, pemeriksaan penyidikan kasus pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial negara atau daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan dari korupsi. Yang kelima, menyampaikan pendapat mengenai manajemen risiko, pengendalian internal, dan pengelolaan badan atau badan usaha lain, serta rencana program atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada fungsi dari inspektorat. Yang pertama, menyusun standar prosedur pengendalian dalam lingkungan inspektorat. Yang kedua, menetapkan panduan kegiatan operasional inspektorat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan, pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, dan peran departemen operasional. Yang keempat, melaksanakan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai. Yang kelima, melaksanakan peninjauan laporan pertanggungjawaban kinerja unit kerja. Yang keenam, melaksanakan penilaian atas laporan keuangan. Sekian, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai wewenang BPK. Dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya, BPK berwenang untuk yang pertama, menetapkan sasaran pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menetapkan waktu dan juga metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan juga lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan juga barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan oleh BPK. Terakhir, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya yaitu wewenang BPKP. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan rencana nasional secara luas di bidangnya. Yang kedua, merumuskan kebijakan di lapangan dalam mendukung pembangunan secara luas. Yang ketiga, membangun sistem informasi sesuai dengan bidangnya. Yang keempat yaitu menetapkan kriteria akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, kriteria jabatan di bidangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu pembinaan dan juga pengawasan pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengarahan, dan juga pengawasan di bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu wewenang inspektorat. Dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya, inspektorat itu memiliki wewenang. Yang pertama yaitu mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan juga personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung kepada pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan. Yang ketiga, menyampaikan laporan dan juga melakukan konsultasi dengan menteri. Yang keempat yaitu melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal. Yang terakhir yaitu meminta dan juga memperoleh dukungan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan internal. Demikian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.